saya Tamara Sisilia Tarigan dengan NIRM 010421225 dari kelas TPTP 1B. Ini saya akan memberikan edukasi tentang pertanian mengenai pemanfaatan lahan di daerah perkotaan mengenai urban farming kepada masyarakat sekitar. Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tamara Sisilia dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Saat ini saya ingin menyampaikan materi perihal urban farming. Urban farming ini merupakan salah satu bentuk konsep pertanian untuk masa depan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih urban farming itu. Urban farming merupakan praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Dalam arti luas, pertanian urban mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Sistem urban farming ini awalnya ada karena saat ini seperti yang kita ketahui, lahan-lahan di perkotaan sangat sempit dan sulit digunakan untuk pertanian. Di sini digunakan sebagai pemanfaatan lahan sempit yang ada di perkotaan. Kemudian saya akan memaparkan beberapa bentuk-bentuk sistem budidaya urban farming, yaitu merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan cara memproduksi tanaman dengan berbagai teknik yang meliputi. Yang pertama itu ada vertikultur, yaitu di mana teknis budidaya secara vertikal atau disebut dengan sistem vertikultur, merupakan salah satu strategi untuk mensiasati keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Vertikultur ini biasanya digunakan untuk tanaman-tanaman yang berusia singkat, misalnya sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, selada, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Lanjut, yang kedua itu hidroponik. Hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Kemudian yang ketiga itu ada wall gardening, yaitu sistem budidaya wall gardening termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya di sistem ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanaman. Mode wall gardening ini sangat populer untuk tanaman hias dan bahkan sudah banyak digunakan dan dijumpai di gedung-gedung perkantoran atau pusat-pusat perbelanjaan. Yang terakhir itu ada sistem aquaponik. Aquaponik ini merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air. Misalnya bentuk ikan, udang, siput, dan beberapa jenis hewan air lainnya di dalam suatu lingkungan simbiosis. Selanjutnya yaitu dampak urban farming. Setiap hal itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Di sini dampak positifnya yaitu menjawab krisis ruang terbuka hijau, kemudian menjaga ketahanan pangan, dan yang terakhir itu ada urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian dampak negatifnya yaitu kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara dan udara serta pemborosan energi terutama air. Kemudian sedikit saya jelaskan, yang pertama itu menjawab krisis ruang terbuka hijau. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, urban farming itu biasanya kita terapkan di perkotaan, di mana di perkotaan saat ini sudah jarang sekali kita temukan ruang-ruang hijau, sudah jarang ada taman-taman di sekitar kota. Oleh sebab itu, kita mulai dari hal kecil dengan membuat urban farming di rumah masing-masing terlebih dahulu. Ya, kemudian yang kedua, menjaga ketahanan pangan. Seperti saat ini, untuk tanaman-tanaman yang biasa kita jumpai di pasar itu sudah biasa menggunakan obat-obat dan bahan-bahan kimia. Dan kalau kita mau beli tanaman-tanaman sayur-sayuran organik itu biasanya mahal. Dan tidak salah untuk kita memulai untuk menanamnya sendiri dari rumah. Apalagi di masa COVID-19 saat ini ya, urban farming menjadi jawaban dari permasalahan bahan pangan rakyat perkotaan saat ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa dengan bebas berkeliaran di luar untuk mencari hiburan. Bertani bisa menjadi hiburan yang pastinya bermanfaat. Selain menyehatkan, karena dapat dikonsumsi, bertani juga dapat menyehatkan jiwa dan raga. Jiwa kita sehat karena melihat indahnya tanaman yang kita tanam. Begitu juga raga kita ikut sehat karena memiliki kegiatan olahraga melalui bercocok tanam. Sebagai wujud nyata percobaan memadai mandiri pangan. Kiranya segitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Mau nanya dong? Ya, silakan.
apakah urban farming hanya dapat dilakukan melalui pertanian saja? Baik, terima kasih kepada Saudara Gloria atas pertanyaannya. Seperti hakikatnya, urban farming itu ada sebagai wujud pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan. Dan itu bukan hanya dapat kita lakukan sebagai bentuk pertanian saja, bisa juga penggunaan melalui peternakan dan juga perikanan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada pemanfaatan yaitu dengan cara hidroponik, tapi menggunakan ya vitaminnya berasal dari kotoran-kotoran ikan. Itu sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara ikan dan juga tanaman yang ditanam. Begitu. Bisa diterima? Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Sepertinya pemaparan materi saya selesai sampai di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian sudah meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini. Terima kasih.